Hai, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas singkat tentang sejarah dan makna Idul Fitri. Simak sampai selesai ya. Sejarah awal mula Idul Fitri. Dua kejadian besar yang terjadi di masa lalu tidak bisa dilepaskan dari sejarah Hari Raya Idul Fitri. Kejadian tersebut adalah Perang Badar dan Hari Raya kaum Arab Jahiliyah. Pertama, Hari Raya Idul Fitri mulai dilakukan pada tahun kedua Hijriah. Kala itu bertepatan dengan kemenangan kaum muslim dalam Perang Badar. Kemenangan dalam Perang Badar inilah di balik perayaan Idul Fitri terdapat kisah perjuangan para sahabat dalam meraih kemenangan dan menjayakan Islam. Seusai berhasil memenangkan peperangan itu, secara tidak langsung umat Islam merayakan dua kemenangan secara bersamaan, yaitu kemenangan atas dirinya sendiri dalam menunaikan ibadah di bulan Ramadan dan kemenangan ketika Perang Badar. Kedua, sebelum Islam hadir, kaum Arab Jahiliyah memiliki dua hari raya yang dirayakan dengan begitu meriah. Selama dua hari itu kaum Arab Jahiliyah akan berpesta pora. Sebagaimana yang telah dituliskan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Risalah fil Aqaid menjelaskan bahwa dua hari tersebut digunakan oleh kaum Arab Jahiliyah untuk berpesta pora, mabuk-mabukan, dan menari. Kedua hari itu disebut dengan Nairus dan Marjaan. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh wahyu mengenai kewajiban puasa Ramadan, akhirnya kedua hari itu diganti menjadi hari yang lebih baik dengan perayaan yang baik pula, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Anas bin Malik kalkan liyal al-jahiliyat yauman fikul sanat yaleabun fihima falamma kadim al-nabi sallallahu alaihi wasallam al-madinat kalkan lakum yauman kaleabun fihima wakat abdalakum Allah bihima khairan minhuma yaum al-fitr wa yaum al-adha. Artinya, dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki dua hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki dua hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Abu Dawud dan An-Nasai. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan untuk tidak meniru perilaku dari kaum Arab Jahiliyah dengan menjalankan dua hari besar mereka, yaitu hari Nairus dan Mirajan. Sebagaimana sabdanya sebagai berikut. An abdu alahi beni amrinukal, men bana fia bilat alajim fasana norusahum wa mirajanahum wa tashabah bihim hatta yamut wahu kadalik husir mayahum yaum al-qiyamah. Artinya, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa membangun negeri kaum ajam selain Arab kemudian meramaikan hari-hari Nairus dan Mirajan mereka, serta meniru mereka hingga ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Imam Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, Juz 9, halaman 234. Makna Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri tidak sebatas sebagai peristiwa seremonial atas kemenangan menahan rasa lapar dan dahaga kala menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Namun, lebih dari itu, karena pada Hari Raya Idul Fitri Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan ampunan terhadap hambanya yang menunaikan ibadah sholat sunnah Idul Fitri. Lantas apa makna dari Idul Fitri? Dalam sebuah kitab berjudul Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib karya Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami menjelaskan bahwa dalam memaknai esensi Hari Raya tidak semata mengenai pakaian baru atau sesuatu serba baru, meskipun dianjurkan untuk mengenakannya. Namun, bukan itulah esensi dan makna sebenarnya mengenai Idul Fitri. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Sulaiman sebagai berikut ini. Faidatun, jal Allah lil muminin fi al dunya talatat, ayami, id al jumat wal fitr wal adha, wa kulluha bagda, ikmal al ibadat wa ta'atihim, walais alait liman labis al jadid bal hu liman ta'atuh tazidi, wala liman tajamal bialuks wal rukub bal liman gafar telah al dunuba. Artinya, faidah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tiga hari raya di dunia untuk orang-orang yang beriman, yaitu Hari Raya Jumat, Hari Raya Fitri, dan Idul Adha. Semua itu
dianggap hari raya setelah sempurnanya ibadah dan ketaatannya. Dan Idul Fitri bukanlah bagi orang yang menggunakan pakaian baru, namun bagi orang yang ketaatannya bertambah. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang berpenampilan dengan pakaian dan kendaraan, namun Idul Fitri hanyalah bagi orang yang dosa-dosanya diampuni. Syekh Sulaiman Al-Bujairami, Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib, Juz 5, halaman 412. Berdasarkan penjelasan dari Syekh Sulaiman, maka dapat disimpulkan bahwa momen Idul Fitri tidak semata pakaian baru, namun kondisi di mana ketaatan seseorang turut bertambah. Selain itu juga bukan perihal apapun yang baru, melainkan terampuninya dosa-dosa. Meskipun demikian, tidak disalahkan untuk mengenakan pakaian baru karena merupakan simbol bersih dan syiar Islam. Demikian penjelasan mengenai sejarah dan makna Idul Fitri. Semoga bermanfaat ya.